Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman. Kali ini Bu Guru akan mengulang kembali apa yang kemarin kita sudah pelajari tentang rukun Islam. Ya, video ini Bu Guru buat untuk memudahkan anak-anak mengulang kembali belajar di rumah, sekaligus untuk memfasilitasi teman-teman yang kemarin tidak masuk sekolah agar bisa tetap menerima materi yang sama. Gitu ya. Kemarin kita belajar tentang rukun Islam yang 5. Bu Guru sampaikan dulu apa pengertian rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 pilar utama dalam Islam yang harus diamalkan oleh setiap muslim. Pilar-pilar ini adalah dasar dari keyakinan dan tindakan dalam Islam. Nah, 5 hal yang nanti dijelaskan dalam rukun Islam itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan sebagai umat Islam. Yang pertama yaitu syahadat. Bunyi syahadat adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bacaan syahadat ini menjadi awal dari seseorang ketika dia memutuskan untuk masuk dalam agama Islam. Jadi seringkali kita mendapati cerita, si fulan dia masuk agama Islam. Maka hal yang pertama dia lakukan adalah membaca syahadat sebelum melakukan amalan yang lainnya. Karena syahadat itu menjadi syarat juga untuk diterimanya amal, ya. Bagi kita yang sudah masuk Islam sejak dari kecil ya, karena orang tua kita beragama Islam, mungkin kita tidak menyadari kapan awal kali kita membaca syahadat. Nah, bacaan syahadat ini bisa kita perbarui loh setiap hari. Teman-teman ingat enggak? Setiap hari kita sudah membaca syahadat, coba berapa kali? Nah, pada waktu mau belajar, di awal berdoa setiap hari itu ya, kita membaca doa, kita membaca syahadatnya. Nah, kalian sadar enggak? Ketika kita melaksanakan sholat setiap hari yang 5 waktu itu, di antara bunyi tasyahud akhir itu juga ada kalimat syahadatnya. Nah, semoga itu tidak hanya menjadi rutinitas semata, tanpa kita ketahui maknanya. Dengan membaca syahadat itu, kita harus menyadari bahwa kita yakin kepada Allah, kita beriman kepada Allah, dan kita menerima Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Nah, begitu ya teman-teman. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Ya, dalam agama Islam itu adalah sholat wajib atau sholat fardu, ada juga sholat sunnah. Nah, kita utamakan untuk sholat fardu ini tidak boleh ditinggalkan sekalipun ya. Sholat fardu yang kita lakukan dalam setiap hari ada 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ya, ini tidak boleh loh kita tinggalkan. Ya, ketika lupa pun, nah kita harus mengerjakan itu di saat kita ingat. Ya, kalian kan kadang lupa Bu Guru kemarin belum sholat.
Isya, ya karena udah ketiduran. Nah, ketika kalian bangun di malam hari, nah atau menjelang pagi, lakukan sholat itu, ya. Kemudian misalkan sedang sakit pun, kita juga wajib melaksanakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, ketika sedang sakit, ya Allah memberikan rukhsah keringanan bagi kita untuk ya yang sedang sakit, misalkan nggak bisa wudhu gitu, atau misalkan nggak bisa berdiri gitu ya, kita tetap harus dengan sholat ya, misalkan bisa dengan duduk atau bahkan bisa dengan tidur ya. Yang penting kita melaksanakan sholat wajib itu tidak boleh dikurangi. Berikutnya, rukun Islam yang ketiga adalah puasa. Puasa yang dimaksud di sini adalah puasa di bulan Ramadan. Pengertian puasa itu sendiri adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan diri dari puasa dari fajar ya menjelang subuh itu hingga terbenam matahari. Nah, mungkin di antara kalian atau tetangga kita, anak-anak kecil gitu ya, biasanya mereka sudah berlatih puasa sampai jam 12 misalkan, sampai jam 3 misalkan. Nah, ini bukan puasa yang seperti itu teman-teman, itu baru latihan puasa. Puasa yang di sini itu adalah puasa yang benar-benar puasa dari fajar sampai berbuka puasa ketika adzan maghrib ya. Nah, bagi anak-anak kecil untuk melatih diri agar bisa berpuasa demikian itu ketika nanti balik, maka eh, alangkah baiknya berlatih puasa dari kecil. Masya Allah, eh, luar biasa ya kalian kemarin Bu Guru melihat mutabaahnya banyak diantaranya bahkan full bisa mengerjakan puasa Ramadan full ya, dari benar-benar full dari pagi, maaf, dari fajar ya, dari fajar sampai maghrib seperti itu. Kemudian rukun Islam yang ketiga, yang keempat adalah zakat. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim yang mampu untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Zakat ini ada dua macam. Nanti kita belajar lebih jelas lagi, lebih lengkap lagi di kelas atas. Ya, ada zakat fitrah, ada zakat mal, begitu ya. Yang penting sementara karena kalian masih berada di kelas bawah, kalian paham bahwa setiap muslim itu harus mengeluarkan zakat. Zakat itu apa? Harta yang harus dikeluarkan. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ya, itu sebagai tanda keislaman kita. Secara sosial, zakat ini berfungsi membantu orang yang kurang mampu dengan harta yang kita miliki. Jadi begitulah indahnya Islam ketika kita mampu berbagi dengan saudara-saudara sekitar kita. Ya. Kemudian yang kelima adalah haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Haji itu adalah kita beribadah ke Baitullah. Ya, diusahakan sekali untuk bisa dilakukan seumur hidup itu satu. Ya, ini wajib bagi orang yang mampu secara fisik dan finansial. Finansial itu keuangan. Jadi dia bisa membiayai keberangkatan hajinya. Kemudian dia juga bisa meninggalkan sejumlah harta untuk
keluarga yang ditinggalkan ketika sedang berhaji. Ya, karena cukup lama. Berhaji itu bisa mencapai 40 hari. Jadi banyak sekali finansial yang harus kita siapkan agar kita bisa berangkat haji. Kita berdoa ya teman-teman, kita berdoa bareng-bareng agar suatu saat nanti kita bisa berangkat haji ke Baitullah. Ya, karena pahalanya yang luar biasa. Ketika kita bisa berhaji ke Baitullah ya, kemudian kita bisa beribadah di masjid, itu pahalanya berlipat-lipat ganda bila dibandingkan kita beribadah di masjid biasa, di masjid di dekat rumah kita. Ya, kemudian ini ya, setelah kita mengetahui 5 rukun Islam tadi, kita jadi tahu, kita jadi paham apa pentingnya rukun Islam. Yang pertama, rukun Islam itu menunjukkan ketundukan kita kepada Allah. Jadi ketika kita menyatakan diri kita Islam, maka kita tunduk pada Allah untuk melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, dengan berbagai macam tadi ya, terutama tentang zakat tadi ya. Nah, Islam itu juga mempererat hubungan dengan sesama muslim. Sholat jamaah, itu kan bareng-bareng ya. Itu juga mempererat hubungan dengan sama muslim. Zakat, kita berbagi. Nah, itu sangat penting sekali. Kemudian, dengan melaksanakan rukun Islam itu kita juga melatih disiplin, sabar, dan peduli. Disiplin dalam sholat, itu diharapkan kita juga bisa disiplin dalam hal yang lainnya. Sholat itu sudah diatur dengan waktunya. Ya, kita sholat itu belajar disiplin sesuai dengan waktunya, tidak menunda-nunda sholat kecuali ada udzur yang sangat-sangat. Ya. Nah, sholat itu juga melatih kita sabar juga. Nah, siapa yang sering buru-buru ketika sholat? Jangan ya, ketika sholat kita harus membaca bacaannya dengan benar, dengan baik. Kemudian gerakannya juga harus tumakninah, pelan-pelan. Ya, tidak boleh buru-buru, kita harus bersabar. Nah, ketika kita sudah bersabar di dalam sholat, maka diharapkan untuk urusan hal-hal yang lainnya, itu kita juga bersabar. Sholat, tadi juga sudah dijelaskan ya, sholat itu melatih kepedulian kita kepada sesama. Kita jadi empati dengan melaksanakan puasa misalkan. Kita jadi bisa merasakan gimana sih rasanya lapar, benar-benar seharian nggak makan lapar. Kita jadi tahu di luar sana mungkin ada orang yang seharian belum makan karena tidak punya makanan. Maka puasa itu juga melatih kepedulian kita, empati kita kepada sesama. Baik teman-teman, itu yang Bu Guru jelaskan dalam video kali ini. Semoga ini bisa membantu anak-anak belajar di rumah dan membantu juga untuk teman-teman yang kemarin tidak masuk sekolah karena sakit. Ya, kita akhiri belajar kita pada kesempatan kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.